Hai, selamat sore. Ketemu lagi di GT Capital Channel. Hari ini IHSG berhasil ditutup menguat 0,6% di level 6036,62. Bertahan di atas 6000 lagi, alhamdulillah. Tapi ya, selama satu pekan belakangan inilah ya. 1 2 3 4 5 5 hari lah, 5 hari belakangan ini masih berada di dalam range 58936065. Jadi harapannya sih ini segera rebound. Perkiraan area resistennya 6190-an dan 6200 6240-an. Kurang lebih area itu ya. Mudah-mudahan rebound. Kalau kita lihat intraday-nya juga ini udah mulai belok ya. Mudah-mudahan. Kalau kita hitung low di 5893 ini adalah low. Iya, ya itu low-nya. Maksudnya di 5893, high di 6050, kemudian ini ada higher low di 5945. Jadi kalau besok nembus ke atas 6050 berarti ada swing higher low dan higher high yang terbentuk. Artinya ada trend bullish yang meskipun itu sebagai reboundnya ya, maksudnya tren jangka pendeknya, tapi minimal udah rebound gitu. Dan mudah-mudahan sih besok cepat-cepat rebound lah ya. Resisten sekitar 6200-an lah itu. Kebetulan ada area moving average 20 hari di 6185. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL Akum. Pertama ada Boga. Kenapa Boga yang pertama ya? Zoom out dikit bentar. Lihat besok aja lah ya. Next, Same tadi udah diajakin beli ya waktu market lagi jalan. Ini bagus. Kemarin juga udah pernah dibahas ya. Ini rebound dari area moving average. Bagus, trend bullishnya masih terjaga. Hari ini tutup di atas 500. Ini juga bagus. Kalau kita lihat sebelumnya, puncak sebelumnya itu di 510. Dan penutupan tertinggi sebelumnya itu di 496. Artinya hari ini juga bikin harga penutupan tertinggi baru. Ya meskipun high-nya sama persis di 510, tapi close-nya lebih tinggi dari puncak harga penutupan tertinggi sebelumnya. Tadi tuh diajakin beli waktu naik ke atas 468. Yang copet-copet gitu, fast trade, nggak niat simpen lama ya. Jualan di 500-an nggak apa-apa. Itu udah lumayan loh ya. Dari 468 ke sinilah ya, 496 itu udah 5%. Ya lumayan lah. Mudah-mudahan besok masih lanjut sih. Trennya karena trennya masih bagus. Jadi yang masih punya barang dijagain pasang trailing stop di bawah 494. Itu untuk Same. Next, Javanya hari ini naik lagi cuy. Kemarin ngapain pakai turun ya? Turunnya rusuh sih ke bawah 2020, tapi Javanya sih kemarin seturun-turunnya nggak tutup di bawah 2000 sih memang. Jadi hari ini membal lagi, kemudian ada inside bar pattern lagi di hourly ya. Ini saya hapus saja biar nggak bingung. 2060 2130. Kalau kita lihat daily, ini digeser ke intraday. Nah ini kan masih bullish nih. Perkiraan resisten sekitar kalau kita gampang-gampangan ya pakai band aja lah. Nah, di angka di persen band sekitar 2250 di biru ya, di ujung di hari ini. Garis persen band yang paling atas, yang paling luar, ujungnya hari ini 2250. Mudah-mudahan sih lancar ya ke sana. Ada space sekitar 140-an berarti kan. Saya balik lagi ke sini lah. 2250. Nah, dari sini, dari high sekarang ke 2250 itu ada 5% ya. Jadi masih lumayan lah. Jadi buat besok boleh lah ini buy if break 2130, cut loss di bawah 2060 ya. Yang mau nambah-nambah gitu. Area resisten sekitar 2250. Java. Kita coba cek ayam-ayaman yang lain, coba cepin. Nah,
Cepin sih belum bullish memang. Kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini cenderung sideways di range 6850 7375. Tapi kalau kita lihat akumnya ini beda 180 derajat ya. Si Cepin malah akumnya turun terus merah terus nih akum histogramnya. Beda masih Javanya kan nanjak nih. Anggaplah sebulan terakhir lah dari Maret lah ya. Dari Maret sampai sekarang masih dominan aksi akumulasi dari big player. Jadi masih lebih enak Java lah ya dilihatnya. Terus coba kita balik lagi ke Cepin. Kalau kita zoom out. Nah, ini area 7300-an juga area resisten. Rasanya sih saya lebih cenderung tunggu dulu lah ya. Sebentar lagi tunggu dulu. Ya tunggu beberapa lama lagi lah. Ini bikin sideways-nya mau bikin apa gitu. Kalau ada tanda-tanda mau nerusin, kemungkinan sih area yang tadi ini area berapa ini? 7300-an, sorry, atasnya ini berapa ya? 7600 ya. Itu kemungkinan bisa ketes lagi, kemungkinan besar ketes lagi atau malah ke 8000-an, mudah-mudahan sih. Tapi butuh breakout paling enggak 7300-an, butuh bertahan di atas 7000 dulu lah. Beberapa hari ini bagus lah ya bertahan di atas 7000. Kita lihat dulu lah. Temennya main ini yang apa ya? Ya saya sih pilih lihat dulu lah ya. Coba hapus semua. Oh, hapus ini ada. Kita lihat intraday-nya 15 menit. Kita lihat besok aja lah. Java dulu lah ya, dipantau Cepinnya juga dilihat-lihat dulu. Adaro ini rebound dari area support ya. 1150, 1165. Sore ini call-nya naik nggak? Oh, ini Adaronya sih rebound. Terus area resisten kemungkinan sih sebelum ke 1340 ya 1300-an dulu lah ya, area penutupan tertinggi sebelumnya kurang lebih itu. Tapi ini waspada nih, ini bisa jadi area resisten. Ini kelihatan agak jelas kalau kita geser ke intraday nya. Nah 1230 1220 ya, ini area resisten ya. Resisten jangka pendek pertama. Jadi mudah-mudahan sih dijebol, ditembus. Jadi kalau kita gampang-gampangan lihat, coba pakai pen. Nah ya ini 1295 1300-an lah area resistennya. Mudah-mudahan sih lancar ya. Mudah-mudahan masih lanjut naik dan lancar. Indofood Indofoodnya disimpan dulu lah, nggak apa-apa. Masih aman. Kalau ya seperti yang kita bahas kemarin, ini si Indofood polanya megapon pattern nih, agak susah memang pola seperti ini ya. Nah kalau kita lihat di intraday, kasih MA, hapus semua. Nah diginiin dulu ya. Oke, di dalam megapon ini ada sideways lagi nih, kecil di dalamnya nih. Sorry. Nah, ini ya. Kita lihat sideways ini besok jadi apa? Nggak pakai prok ya. Kalau ini kalau ini lanjut naik, kemungkinan megapon pattern ini di breakout ya. Maksudnya nanti lanjut naik juga. Jadi lihat ini besok polanya jadi apa. Sementara hold dulu lah. Jadi yang punya barang selama nggak ke pasang aja trailing stop, boleh pasang trailing stop di bawah 6600 gitu boleh lah. Terus kita lihat ISAT hold dulu nggak apa-apa. Hari ini tutup melemah 0,7%. Inside bar pattern candlenya mudah-mudahan masih lancar naiknya. Trennya sih masih bagus ya. Tren bullishnya masih bagus lah. Mudah-mudahan lancar. Kalau misalnya ini kita hitung target breakoutnya ya. Dari sideways yang di sini kira-kira ini kok nggak ada magnetnya
sekitar 8050 ya, 8200 lah area resisten. Tetap ya area situ. Yang mau nambah besok tunggulah naik ke atas 7300 dulu aja. Kurang lebih kayak gitu ya. WIM-nya ini area mudah-mudahan sih lancar ya, ke 1000-an udah deket nih. Dikit lagi tes area 1000-an. Ini area puncak, sebelumnya 1020. Bagus sih ini. Rokok-rokok rasanya sih si WIM yang lebih menarik ya. Coba kita lihat HMSP. Tuh, HMSP kayak gini. GGRM. Gudang garam juga gini. Si WIM yang enak chartnya. Jadi yang punya barang disimpan dulu nggak apa-apa. Terus ini sih kemungkinan 1000-nya sih dibablas ya. Kok dibablas? Besar kemungkinan 1000-nya ini di breakout. Kalau kita lihat swingnya ya, ngayunnya. Coba kita lihat. Kalau kita lihat ya dari ini aja lah. Nah, aduh, hampir salah. Pakai ini dulu, ini saya hapus semua dulu, delete all studies. Nah, kita anggap ini high pertama ya, di berapa ini? Jadi ceritanya gini, kita urut dari story harganya. Sejak kapan nih? Februari lah. Februari tanggal ya pertengahan menjelang akhir. High pertama di 955, kemudian turun. Ini ada low di 800 ya. Kemudian bikin higher high-nya bikin lebih tinggi di atas 1020 high-nya. Kemudian bikin low yang lebih rendah lagi dari sebelumnya. Sebelumnya kan low-nya di sini nih 800. Ini bikin low yang lebih rendah lagi di bawah 800, 775. Dan sekarang ini harga lagi jalan naik ya, mendekati area high sebelumnya di 1020. Kalau kita lihat saat di swing-swing sebelumnya itu kan high-nya lebih tinggi, low-nya lebih rendah. Coba kita lihat kalau misalnya si WIM ini bikin high yang lebih tinggi dari sebelumnya, anggaplah lebih dari 100% ya, berarti kesananya ke atasnya 127%-nya ada angka 1080. Nah, kita catat dulu aja angka 1080 di area situ. Oke, kita zoom in. Wow, lumayan tuh. Dari 980 ke 1080 itu ada ruang sekitar hampir 10%, 9% lah. Itu menarik loh. Digenepinya ya 1100 ya. 1080, 1100. Jadi buat besok si WIM-nya sih boleh lah. Buy if break 985, cut loss di bawah 955. Terus area resisten sekitar 1080, 1100 WIM. Next, ITMG. Oke, ITMG-nya tutup menguat cuma 0,2%. Hari ini ex-date enggak sih. Baru kemarin RUPS ya, Pin? ITMG. Ini sih ya mudah-mudahan sih masih lanjut lah ya. Area resisten di sekitar 13 ribuan. Next, MLPL masih naik. Pasang aja trailing stopnya, dijagain di bawah, naikin lagi tuh di bawah 150. LPPF hari ini tadi udah udah dibahas juga waktu market lagi jalan di room QT ya. Jadi ceritanya kemarin kan sempat dibahas juga di video mana ya. Nah, zoom out dikit kali ya. Oke, kemarin ada sinyal sebelum naik hari ini ya, ada sinyal bearish divergent di ya swing dari tanggal yang sekitar pertengahan Maret dan 23 Maret ya, 15 dan 23. Itu ada sinyal bearish divergent, kemudian koreksi dan mulai rebound lagi membal di awal April. Nah, kemudian kemarin tuh hari Selasa ya.
Kemarin tanggal 6 itu candlenya doji. Nah, kemarin kan dibahas tuh, kalau turun ke bawah 14.15 tuh nggak enak. Yang punya barang bisa kabur dulu lah ya kalau turun ke bawah 14.15. Tapi kalau naik ke atas 14.75 bisa beda cerita. Tadi juga udah diajakin beli buy if break 14.75 ya, yang mau beli tunggu naik ke atas 14.75. Nah, ini bagus. Dan area resistennya kalau kita geser ke time frame weekly ya, penutupan tertinggi sebelumnya tuh di 1600, atasnya di 1780. Hari ini tes area 1600-an, tutup 16.15 sih bagus ya. Kalau misalnya buat yang udah punya barang mau cicil mau take profit gitu nggak apa-apa sih, atau pasang aja trailing stopnya di bawah 15.60, jadi turun ke bawah 15.60 ya udah kabur dulu, take profit dulu nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu LPPF-nya. Next, walkout. Walkout inside bar pattern. Nah, ini bagus sih. Kalau misalnya tadi sempat turun ke bawah 8.15, mungkin udah ada yang jualan, entah itu jualan sebagian atau semuanya ya, diatur lah ya, diatur aja. Tapi ternyata tutupnya nggak ke bawah 8.15, jadi mungkin juga teman-teman masih pada hold nggak apa-apa. Dan ini ada inside bar pattern, ini sih bagus ya, ada peluang lanjutin naik kalau besok naik ke atas 845. Jadi strateginya masih bisa lah buy if break 845. Kita coba cari area resistennya. Kita zoom out dulu, ini walkout sih ya udah jauh sih, maksudnya mundurnya cukup jauh ya. Nah, kita coba cari dari swingnya. Di sini kita tarik lah ya, ukur kayak gini. Atasnya ada angka 900, 915 lah. Jadi mungkin kira-kira perkiraan area resistennya di sekitar 900, 915 dulu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Jadi besok si Wood boleh buy if break 845, cut loss di bawah 810, area resisten 900, 915. Next, GJTL sih ini disimpan dulu nggak apa-apa ya. Simpan dulu nggak apa-apa, karena seperti yang kita bahas kemarin dan kemarinnya, ini bagus, sideways-nya ini bagus. Saya suka banget ini sideways yang kayak gini. Sideways yang kayak gini ini mirip sama si ISAT ya. Nah, tapi si ISATnya sebelum yang naik hari Selasa kemarin, maksudnya kan sideways tuh. Selama sideways masih cenderung di atas garis moving average kan. Bedanya di GJTL ini di time frame weekly yang kayak gitunya. Nah, ini kan cenderung di atas garis moving average tuh. Kalau misalnya geser ke daily ya sempat di bawah garis moving average, tapi garis moving average-nya belum sempat dead cross dan masih lebih sering di atas garis moving average. Jadi itu masih bagus. Disimpan dulu aja, nggak apa-apa. Area resisten kira-kira kalau kita geser ke weekly ini kelihatan tuh di sekitar 1200, 1100 sekian, 1200 lah ya. Ini ada belok di 1100 sekian tuh. Oke, kita lihat intraday-nya. Nah, intraday-nya ini ada inside bar. Ini bisa dimanfaatin sih besok, buat besok bisa banget nih kayaknya nih. Volumenya juga hijau, akum hijau. Nah, ini udah tren dari bid off-nya udah mulai berubah nih, dari yang sebelumnya bearish ini jadi warnanya dari merah pekat jadi pink, berarti kan udah mulai belok tuh. Udah mulai banyak yang HK nih. Kalau cut loss di bawah 915 tuh agak banyak sih ya. Diatur aja lah ya size-nya. Lebih dari 5% tapi ya diatur lah size-nya. Oke. Terus resisten kita ambil yang ini dulu aja. 1020 sih nggak jauh. 5% juga sih kalau misalnya ke situ. Oke, nggak apa-apa sih. Mana ya? Nah, mungkin bisa agak atas sih ya. Kalau kita hitung
bisa ke atas 1020 rasanya. 1100, 1020, 1050. Ya 1020 dulu lah, atasnya lagi 1100 berapa tadi ya? 1115. Atasnya lagi di 1200. Tuh. Jadi pas ya. Kurang lebih di area-area itu. 1020, 1100 dulu. Si apa ini? GJTL. Cut lossnya di bawah 915 ya, buy break 965. Kalau misalnya malas mikir tuh beli aja sih nggak apa-apa, langsung gitu beli nggak apa-apa, tapi ya diatur size-nya lah ya. Beli sebagian dulu, nanti kalau breakout beli lagi nggak apa-apa. DSNG kita lihat intraday-nya gimana. Kita lihat besok aja ya. MCAS ini pasang aja trailing stop di bawah 5375. Link coba lihat intraday-nya, pasang trailing stop aja yang punya barang di bawah 3240. ISSP ini area resisten ya. Area 220-an ini area resisten. 220, 224. Kalau kita lihat intraday-nya ini ada inside bar kan. Jadi yang mau beli lagi tunggu naik ke atas 224 gitu. Kalau breakout sih menarik ISSP-nya. SKRN. Ini bearish engulfing ya. Jadi kalau besok turun ke bawah 850-an kabur sih buat yang punya barang ya. HEAL. Nah, besok ini sih mirip-mirip sama Same ya, mirip-mirip sama si Same nih HEAL nih. Kan naik terus koreksi sideways bentar di area moving average, terus kayak mau rebound gitu kan. Nah, besok kita pantau ya HEAL, dicatat aja. Kalau misalnya nggak mau mikir, males pikir gitu kan, mau langsung beli, nggak apa-apa sih, tapi cut lossnya di bawah 4440, jadi diatur size-nya. Saya sih lebih pilih tunggu naik ke atas 4690 ya, itu yang sekilas kelihatan di sini. Atau kita lihat besok kalau ada strategi yang lebih kecil risikonya, kita lihat di intraday-nya. Yang jelas ini di time frame daily-nya bagus ya, trennya masih bagus. Terus ini ada mau rebound. Yang saya kurang suka itu volumenya. Volumenya yang kurang apa ya? Nggak serame kalau misalnya dibandingin Same ya, mungkin nggak serame si Same ya. Kita lihat besok lah. SIMP masih dalam range sideways. Petro ini juga volumenya saya kurang suka, cari yang lebih rame lagi. BKSL skip. Telkom masih dalam range sideways ya. Nah tuh, Doit pantau dulu aja, tunggu rebound aja belinya, pantau dulu. Setelah ya turun ke bawah 428 sinyal sell, harusnya take profit dulu, terus biarin dulu, tunggu rebound nanti beli lagi. Kita lihat intraday-nya coba, tunggu rebound lah ya, ntar lah. Ini sih pola candle ini 2 candle terakhir sih bagus ya. 2 candle terakhir bagus, tapi ada butuh konfirmasi paling enggak ke atas 394 atau ke area 400-an lagi lah. Kalau kita ngomong angka bulet-buletan nih 400-an lagi gitu baru enak rasanya sih. DMMX. Nah, ini DMMX-nya seperti yang kita bahas kemarin-kemarin. Mudah-mudahan sih lancar ya ke 550, ini tutup di atas 500, satu tick doang sih di atas 500. Ya kalau turun ke bawah 496 lagi sih jualan aja dulu nggak apa-apa. TPIA turun ke bawah 10975, take profit dulu nggak apa-apa. INPC ini mungkin rebound, tapi saya kurang suka volumenya kali ya. Yang mau beli sih nggak apa-apa, cut loss di bawah 155. MPPA ini masih naik terus cuy. Wush, ini sih galak ya naiknya ya. Trailing stopnya naikin lagi. Sekarang kan di 400-an tuh harga. Naikin lagi lah ya. Coba kita hourly di bawah ini aja lah, 450, di bawah 450 aja. Next Amor ini volumenya juga agak-agak kurang ya. Bullnya rebound loh malah. Selamat sih ya nggak turun ngebahas 292. mulai di atas, mulai tutup di atas garis moving average lah. Ditunggu aja, tunggu
Saya sih prefer kalau udah kayak gini prefer tunggu dulu ya, bertahan di atas garis moving average baru bagus. BBKP, nah ini BBKP coba kita lihat besok. Ini saya hapus. Ini atasnya lagi kan resisten di sekitar sini nih. 600-an lah. Besok sih rasanya kalau naik ke atas 54, kok ini 543 ya. Ke atas 535 sih menarik ya. Volumenya tapi hari ini sepi 3 hari berturut-turut ya. Coba lihat besok lah, dipantau si BBKP-nya. NTR hold dulu aja nggak apa-apa. Tebik tuh, Tebik ini area 2160 2190 nih area resisten pertama sih. Kumdet ya pin hari ini ya Tebik. Oh besok Kumdet, saudara-saudara, Kumdet dividen. Towernya kalau kita ganti chartnya template-nya kayak gini, zoom out dikit. Nah ini kelihatan area support ya, support bekas resisten trennya yang di breakout, tapi baru bagus kalau berhasil rebound. Kalau nggak rebound ya nggak bagus. Gampangnya sih kita tunggu aja ini si towernya. Kalau misalnya udah punya barang, hold dulu nggak apa-apa ya, selama nggak bertahan di bawah 1080 sih aman. Tapi yang lebih bagus lagi ya kalau udah berhasil bertahan di atas garis moving average lah. Next ya, apa ini Excel? Nah Excel tuh udah pernah ada rekomendasi beli kan, buy break 2120, area resisten sekitar 2200-an ya. Hari ini tutup di 2200, 2220, 2270 ya, pasang trailing stop aja lah ya. Di bawah 2180, turun bawah 2180 kabur dulu aja nggak apa-apa. Wah nggak berasa ya, lama juga ini. WSBP skip dulu aja. KLBF ini mesti sabar. SCMA ini saya prefer tunggu rebound, tapi ini saya suka yang mau manfaatin swing-swingnya. Maksudnya ini tadi mungkin ada yang manfaatin, nggak apa-apa, bagus juga ini si SCMA nya. Kalau saya pribadi lebih suka kalau si SCMA nya bertahan di atas garis moving average dulu ya. Mungkin kalau ini ada tarikan naik area 1880 1900 jadi area resisten dulu. Area situ dulu area resistennya ya. Kalau misalnya ini lanjut naik, ini bagus. Si SCMA nya bagus. Medco-nya ya jagain aja ya, di bawah 555 ya batal berarti reboundnya. Ini si apa nih namanya, ACES, tunggu dulu ya. Tunggu dulu bertahan di atas moving average ini bagus, dekat-dekat 1600 seperti yang kita bahas dan saya bahas di beberapa video kemarin juga. Demas hari ini ada naik tuh, menarik juga. Area resisten 250 254 ya. Nah PNBS ini area resisten sih 95an, ini area resisten, atasnya dikit ya 100. LPKR oke, itu di atasnya dikit. Kalau misalnya besok naik ke atas 204, resistennya ya 210 212 itulah. Antam resisten masih di sekitar 2450, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lancar ke sana dan lebih-lebih bisa breakout, ini bagus. Berpeluang tes area bekas gap ini nih, berapa tuh? 2600-an. Tapi si Antam ini tetap nggak enak kalau ternyata turun lagi ke bawah 2170 ya. Next PT BA. Saya pilih tar dulu aja. Terus next Inco ini juga tes area resisten. Bagus kalau berhasil breakout area 4700 4800 ya. Pas ini area moving average juga ini yang dites. Coba kita lihat hourly. Jadi kalau misalnya yang punya barang tuh pasang aja trailing stop di bawah 4620. Next ya Wika. Wait and see dulu lah ya. Gampang-gampang sih market kayak gini pilih yang bullish aja ya. Paling enak sih ngikut yang bullish. Tapi kalau misalnya bisa milih-milihnya yang rebound yang mana nggak apa-apa, pilih yang rebound.
Mesti teliti cari area support dan resistennya buat main swing-swingan gitu. INTP ntar Bivin, nah ini kalau misalnya mau nge-swing boleh beli di support, jualan nanti di dekat area 750-an 760 itu boleh, karena ini Bivin cenderung sideways ya, kayak gitu. Yang kayak gini di swing nggak apa-apa tuh, udah masuk 700 ya harganya sekarang ya. Kalau kita lihat hourly sih bagus. Coba kita lihat volumenya hari ini berapa sih value-nya. Lumayan lah ya, Bevin masukin lah boleh ini. Nah, area resisten kita ambil 765 795 dulu ya. 765 795 795. Terus ini di hourly ada sesuatu yang menarik juga. Jadi besok buy if break 705, cut loss di bawah 670, ini agak banyak sih. Ya, 5%-an lebih dikit ya. Resisten di sekitar 765 795. Bevin tulis. L-ship-nya ya masih kayak gini sih. Akumnya sih bagus, tapi reboundnya yang kayak kurang semangat ya. Coba lihat besok BSDE properti, rasanya sih ada rebound ya. Kemarin ada call beli SMRA udah naik. Next coba lihat besok ini si BSDE nya. Next hoki ini yang punya barang dijagain aja ya, yang masih punya. Selama nggak ke bawah 230-an ya aman lah, hold dulu nggak apa-apa. BNGA ini sih lihat besok aja. BBHI skip dulu. Mcor, wih rebound cuy Mcor. Resisten kira-kira di sekitar inilah itu berapa? 168-an. Nah, 168 170. IPTV next dulu. BCAP next dulu. Bentar. BCAP coba lihat intraday. Wih, ini lihat besok ya. Rasanya ini menarik sih. Kalau besok berhasil naik ke atas 115. Nah, ini pas area moving average juga 115-nya ya. Resistennya nggak gitu banyak, tapi hati-hati di area 120 122. KPIG ini juga sama. Hati-hati kalau misalnya naik ke atas 115-an, hati-hati di area 120-an. BNII coba lihat yang lain dulu. ACST ntar dulu. JAST nya ntar. Viva Raja ini perkiraan area resisten sekitar 280 284 ya. Mudah-mudahan sih besok masih lanjut ada naik ya. Ini 280 300 sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat weekly lah, geser ke weekly, zoom out dikit. Nah, ini loh ada area-area sempat support di breakdown jadi resisten. Nah, ini jadi resisten 300-an. Area resistennya kalau kita lihat history harganya ya. Itu. Next, main tadi udah kita bahas. Oke, itu dulu dari saya. Ada beberapa yang menarik tadi. Raja diperhatiin. Terus apa ya tadi ya, saya kok lupa. Yang dicatat lihat besok itu. Di rewind aja lah. Bevin menarik, GJTL, Wood, WIM, Java juga menarik. Itu dulu dari saya, udah setengah jam lebih nih. Sampai jumpa besok, insya Allah. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.